malam, salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada malam yang berbahagia ini kita bisa melaksanakan live meeting perdana untuk kelas online aplikasi web, di mana pada malam ini merupakan pembukaan kelas online untuk aplikasi web. Nah, sudah hadir para peserta yang sudah mendaftar untuk angkatan pertama ini, dan para peserta juga berasal dari berbagai daerah dan berbagai latar belakang, mungkin pekerjaan maupun pendidikan. Sehingga kita harapkan nanti kelas online kita ini bisa berjalan dengan baik, mudah dipahami, dan bisa diikuti walaupun background-nya bukan dari informatika atau IT. Karena kita nanti modelnya akan sifatnya belajar dari nol. Nah, berdasarkan materi yang sudah saya share di Classroom, jadi di sana sudah saya upload materi PowerPoint-nya, saya sharekan. Ya, jadi hal yang pertama yang akan saya sampaikan bahwa untuk kelas online aplikasi web ini itu saya mentorkan langsung, gitu ya, sehingga nantinya kita berharap bisa sama-sama bisa mengikuti dengan baik dan bisa dikuasai. Nah, beberapa calon peserta ada yang sebelumnya bertanya apakah kelas ini benar gitu ya, kemudian sah begitu ya, apalagi nanti ada sertifikat. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu saya coba sampaikan melalui kegiatan kita ini di awal bahwa kelas online aplikasi web maupun kelas online master web itu diselenggarakan sebagai penanggung jawabnya adalah CV Sahaja Innovation. Nah, dengan NIB 022030429269. Dan di sana ada satu KBLI, yaitu Jasa Pendidikan Komputer bidang TIK yang diselenggarakan oleh swasta. NPWP-nya sekian dan lokasinya di Taliwang, Sumbawa Barat, NTB. Nah, walaupun posisinya atau lokasinya kami di Sumbawa Barat, NTB, namun kita berharap karena ini sifatnya adalah kelas online, ya, secara lokasi, secara geografis tidak ada masalah. Nah, saya sampaikan sedikit terkait dengan konsep kelas online kita, gitu ya. Bahwa kelas kita ini sifatnya adalah kelas berbagi, gitu ya. Nah, banyak yang kemudian bertanya, apakah benar itu cuma 100.000 bahasa belajarnya 1 tahun, gitu ya. Nah, jadi memang konsepnya itu adalah kelas berbagi, di mana kita berharap bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi peserta atau anggota yang ingin belajar
tentang pembuatan web maupun aplikasi web. Nah, berbagi juga, ini konsepnya adalah tentunya nanti ketika kita memiliki anggota, ada anggota yang mungkin nanti sudah punya basic dalam hal pembuatan aplikasi atau programmer, ada juga yang mungkin belum ada basic. Sehingga nanti ketika kita dalam forum diskusi dan classroom misalnya, kita bisa sama-sama berbagi. Ketika ada yang misalnya sedang online, ada yang menyampaikan masalah gitu ya dan sudah paham gitu ya, itu bisa menjawab temannya sehingga kita bisa sama-sama berbagi. Nah, kemudian kalau dikatakan apakah jenis pendidikan atau model pendidikan kita, ya saya bisa katakan bahwa kita ini sifatnya adalah informal. Karena kalau kita sebut formal, bukan pendidikan diploma, kalau kita sebut juga non formal, kita juga bukan masuk kategori paket A, B maupun C. Jadi kita ini sifatnya adalah informal. Kemudian cara belajarnya adalah mandiri, tentu disesuaikan dengan jadwal, disesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Kemudian sharing berbasis komunitas, seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa berbagi dengan komunitas kita. Bisa jadi nanti ketika banyak yang mendaftar sambil jalan, karena kita juga tetap akan menerima pendaftaran sambil berjalan, bisa jadi nanti anggota kita bisa sampai puluhan, ratusan mungkin ya. Nah, maka nanti di sana kita bisa sama-sama saling melengkapi, mengisi di antara komunitas kita. Kemudian teknologi belajarnya adalah saya katakan di situ inovatif karena kita bisa menggabungkan teknologi e-learning melalui classroom, kemudian kita bisa berdiskusi secara interaktif, baik melalui WA maupun Telegram, kemudian kita bisa juga memanfaatkan tatap muka online atau live meeting seperti yang kita laksanakan pada malam ini. Kemudian jadwalnya dinamis. Ya, itu konsepnya. Sehingga nanti kita harapkan kelas ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, kemudian saya lanjutkan. Apa target atau output belajar dari kelas online ini? Ya, karena ini kita adalah kelas aplikasi web, di mana kita targetnya tentu yang utama adalah bisa membuat aplikasi web, bisa membuat aplikasi online, bisa membuat sistem informasi online, dan lain-lain yang sifatnya aplikasi web-based atau berjalan berbasis web. Nah, tentu ketika kita nanti bisa membuat aplikasi web, ya bisa sekaligus yang memiliki target lain juga terpenuhi. Misalnya nanti kalau sudah mahir bisa mengerjakan proyek-proyek yang sifatnya membuat aplikasi web. Kita ada beberapa portal gitu yang kita bisa akses di luar sana yang sifatnya tempat kita bisa mendapatkan proyek. Kemudian bagi yang ingin menyelesaikan tugas atau job gitu juga bisa sekaligus melalui kelas online ini. Kemudian ketika ingin berwirausaha atau berentrepreneur juga bisa mendirikan startup digital ya dan lain-lain. Jadi target utamanya adalah bisa membuat aplikasi web, aplikasi online gitu ya. Nah, untuk waktu dan jadwal seperti yang pernah saya singgung, kita sifatnya fleksibel. Artinya ketika misalnya Anda bisanya minggu depan baru bisa fokus begitu ya, tidak ada masalah. Jadi minggu ini ya pending saja. Nah, apa yang kemudian dilakukan? Ya, ketika misalnya minggu depan sudah ada 2 materi atau 2 live meeting misalnya, ya Anda tinggal ikuti saja karena kita ada tayangan ulangnya. Kemudian kita juga nanti model belajarnya juga bisa lewat Google Classroom, kemudian
Di sana sudah kita nanti secara bertahap kita akan upload materi-materi termasuk nanti rekaman dari live meeting ini kita akan upload juga di Classroom. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, itu kita bisa diskusikan lewat grup diskusi, baik WA maupun Telegram. Kemudian untuk evaluasinya dan arahannya, kita akan laksanakan live meeting, ya. Bisa mingguan, bisa 2 mingguan, sesuai kondisi. Yang jelas nanti kita akan evaluasi dan mendiskusikan hal-hal yang kita anggap perlu dan termasuk juga apa yang perlu dikerjakan berikutnya. Nah, itu kita akan laksanakan live meeting. Nah, nanti di dalam classroom-nya kita sudah ada modul-modul yang sudah saya buatkan topiknya, tinggal nanti kita akan isi dengan materi-materi yang akan dibahas. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan media tadi, kita punya diskusi melalui Telegram, walaupun saat ini masih berjalan di WA, kita akan usahakan bisa berjalan di WA, di Telegram ke depannya. Kemudian untuk e-learning-nya, bahan, materi, sumber belajar, itu kita akan menggunakan Google Classroom. Nah, di sana sudah saya share kode kelasnya, sehingga nanti ketika sudah menggunakan Classroom lewat web maupun Android, itu nanti bisa pilih join kelas atau gabung kelas, masukkan kode kelasnya, maka Anda akan bisa melihat materi-materi yang saya uploadkan. Kemudian untuk live meetingnya kita menggunakan Zoom Cloud Meeting, ya. Dan nanti insya Allah akan ada tayangan ulangnya di YouTube yang kita akan publish juga di Classroom. Nah, di kelas ini saya juga akan menyediakan e-sertifikat, begitu ya. Karena beberapa pihak, beberapa orang terkadang ada yang membutuhkan e-sertifikat. Ya, makanya saya sediakan nanti sertifikat dalam bentuk elektronik, file PDF yang nantinya bisa di-share atau dibagikan ke para peserta. Tentu untuk mendapatkan sertifikat ini, para peserta atau anggota diharapkan sudah mengikuti sebagian materi atau modulnya. Dan bentuknya adalah sertifikat yang di dalamnya itu didasarkan pada jam pelajaran materi. Dan untuk jam pelajarannya di sini saya berikan 60 jam pelajaran. Semoga itu cukup untuk dijadikan sertifikat untuk kenaikan pangkat atau mungkin untuk pekerjaan, penyesuaian dan lain-lain. Dan untuk mendapatkannya diharapkan sudah bisa mengikuti paling tidak 20% modul yang ada, ya. Misalnya kalau kita punya modulnya 15, paling tidak sudah ikut 3 modul, atau paling tidak mungkin ya ikut sebulan, nah baru bisa kita keluarkan sertifikat. Dan nanti sertifikatnya akan kita kirimkan melalui grup diskusi kita, gitu ya, atau mungkin nanti bisa lewat email. Kemudian terkait dengan modul dan materi, karena saya menginginkan kelas ini bisa berjalan dan bisa dimengerti oleh anggota atau peserta yang dari nol atau awam maupun yang bukan dari background IT, maka di sini saya coba membuat modul-modulnya itu dari dasar sekali, ya. Nah, di dalam minggu ini kita akan belajar tentang logika dan algoritma pemrograman. Materi yang sifatnya konsep, yang sifatnya teori, tapi ini bisa menjadi basic ketika nanti kita akan menjadi programmer atau membuat aplikasi. Nah, kemudian nanti setelah itu kita akan belajar pemrograman web dari sisi client side atau dari sisi client interpreter, yaitu kita nanti akan pelajari HTML, apa itu HTML dan bagaimana menggunakannya.
kemudian nanti dilanjutkan terkait dengan script CSS maupun JavaScript, ya, termasuk bagaimana kegunaannya, cara menggunakannya, dan lain-lain. Nah, baru di modul keempat, kita akan baru menginstalasi web server dan mulai mendalami pemrograman CC server. Dan nanti kita akan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Nah, tentu dengan bahasa pemrograman PHP, nanti ketika kita terkait dengan database, kita menggunakan yang namanya MySQL. Itu ada di modul 6. Dan setelah menguasai PHP dan MySQL, ya, sampai nanti PHP-nya adalah PHP yang berbasis objek, begitu ya, ada kelas, fungsi, begitu. Nah, di modul 7 kita akan sudah mulai masuk ke arsitektur model view controller, suatu konsep arsitektur yang mendasari semua framework web. Dan yang akan kita dalamin di sini salah satu framework yang cukup populer dan cukup lama, ya, itu bernama Codeignator, ya. Dan nanti kita akan pelajari mulai dari dasar-dasarnya, bagaimana mengimplementasikan view dan controller, kemudian modelnya, gitu ya. Nah, sampai nanti di modul ke-9 kita mulai akan tingkat lanjut, yaitu bagaimana menggunakan framework itu, di mana di dalamnya ada suatu template, di mana template ini kita bisa nanti menggunakan framework Bootstrap, gitu ya, yang saat ini sedang populer. Kemudian bagaimana nanti aplikasi itu ada sistem login dan dashboard. Kemudian ketika sudah menguasai semua, nanti kita akan coba studi kasus bagaimana master data, proses data atau transaksi data, kemudian reporting atau laporan, sampai ekspor ke Excel atau PDF, grafik, dan lain-lain. Baru nanti di bagian-bagian akhir kita akan upload, bagaimana upload aplikasi itu ke hosting, dan ketika kita waktu masih ada berjalan, kita bisa sambil jalan itu membedah aplikasi atau coding-coding yang ada berbasis Codeignator. Nah, sehingga bisa memperkaya pemahaman dan wawasan kita semua, ya. Nah, itu adalah materi inti modul-modul yang saya susun. Semoga nantinya bisa dikuasai, dan kita berharap walaupun basic kita atau basic Anda bukan IT atau informatika, kita berharap bisa mengikutinya sedikit demi sedikit. Nah, kemudian di masa-masa mendatang kita akan butuh software-software pendukung, terutama ketika sudah membahas pemrograman CC server atau PHP MySQL, ya. Nah, di Classroom itu sudah saya berikan link downloadnya, ya, baik itu web server, web editor, gitu ya. Kalau untuk web browser, saya yakin semuanya sudah memiliki. Kita bisa menggunakan Chrome atau Firefox, Mozilla, gitu ya. Codeignator dan Bootstrap-nya bisa menyusul saja karena materinya masih lama. Nah, untuk editornya bisa kita gunakan salah satu dari yang saya berikan link downloadnya. Bisa kita gunakan Sublime Text atau VS Code. Yang jelas kalau VS Code sifatnya open source, free. Kalau yang Sublime itu harus ada serial number atau crack-nya. Untuk exam kita bisa gunakan yang keluaran 2018, 2019 maupun yang terbaru yang sudah support PHP 7. Nah, cuma nanti saya akan menggunakan yang versi yang sedang saja, gitu ya. Nah, untuk konsep materi, saya rasa itu di mana yang perlu kita bahas dan kita diskusikan pada malam ini, bagaimana kita akan melaksanakan kelas online kita ini, dan termasuk juga persiapan-persiapannya. Kalau dikatakan atau ada yang bertanya, apa yang harus disiapkan? Ya tentu
laptop yang di dalamnya akan ada software-software pendukung tadi, ya, kemudian dengan dukungan materi, kemudian video, live meeting. Kita berharap itu bisa kita jalani, dan nanti kita berharap diskusi juga kita bisa laksanakan di grup diskusi kita. Oke, berikutnya saya buka dialog begitu dari apa yang sudah saya sampaikan tadi. Selamat bergabung bagi yang baru hadir, baik yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, ya, maupun Kalimantan, Sumatera, begitu ya, maupun dari NTB sendiri. Silakan yang mau menyampaikan bisa mengaktifkan audionya dan kita bisa diskusikan terkait dengan persiapan dalam hal kita melaksanakan kelas online kita, yaitu kelas online aplikasi web. Silakan, saya persilakan mengaktifkan, silakan diaktifkan audionya untuk kita diskusikan. Oke, bisa aktifkan audionya bagi yang mau menyampaikan. Ya, silakan. Bisa nyampaikan nama. Ya, silakan, Pak. Saya mau bertanya. Ya. Kalau misalnya ini, apa namanya, laptop saya kan ini, katanya jenisnya tuh AMD, AMD A4. Nah, ya, itu bukan bukan tri-core kan? Iya, ya. Bukan i-core tuh. Berarti dia masih dual core atau core to duo lah ya, setaranya ya. Iya. Oke. Kalau Office kan lancar ya, di situ dibuka ya. Iya, lancar Office. Paling tidak standarnya Office lancar, kemudian kita kebetulan untuk software atau spesifikasi tidak butuh yang spek tinggi karena kita banyak coding nantinya, ya. Paling nanti ketika kita menjalankan exam, kemudian editor webnya, paling itu saja sih. Dan editor webnya juga tidak berat-berat, makanya standar-standar Office lah gitu ya. Jadi kalau menjalankan Office lancar ya, insya Allah nanti untuk web ini juga lancar. Jadi nggak usah khawatir. Ya. Masih, Ya. Master. Ya, Pak siapa nih namanya Honor? Oh, Honor Edi. Light. Pak Edi, oh Pak Edi, ya, oke. Dari Serang. Ya, dari Serang ya. Ya. Oke, silakan yang lain ada yang ingin menyampaikan atau bertanya begitu terkait kelas online kita, ya. Mungkin ada yang bertanya, modul yang ada itu, yang mungkin tadi sejumlah 15 modul, apakah memang akan dijalankan 1 tahun gitu ya, kan siapa tahu ada yang bertanya begitu ya. Tentu untuk masa 1 tahun itu, saya informasikan kepada calon peserta, itu masa belajar maksimal. Artinya, ketika misalnya kita sudah belajar sambil jalan, mungkin sudah berjalan 4 bulan, 5 bulan, peserta menganggap sudah cukup, ya sudah selesai gitu maksudnya. Tapi mau ikut lanjut bersama komunitas atau bersama yang lain, ya tidak masalah. Artinya, modul-modul atau materi-materi tadi itu kita akan bahas tiap minggu, paling lambat 2 minggu sekali. Kita usahakan default-nya itu per minggu. Dan ketika dianggap kesulitan, bisa saja satu modul itu kita akan pecah juga, mungkin dalam 2 minggu atau beberapa minggu. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, cuma prediksi saya untuk menghabiskan 15 modul itu paling tidak butuh berapa ya? Sekitar 2 bulan, 3 bulan. Ya, itu waktu normal begitu ya. Nah, sehingga nanti diharapkan ketika sudah berjalan 3 bulan itu harapannya sih sudah bisa menguasai konsep dasar dan menengahnya, tinggal kita perkuat dengan banyak studi kasus dan bedah coding sehingga nantinya kita bisa membahas standar-standar aplikasi yang ada itu seperti apa. Oke, silakan. Jika ingin bertanya, ini ada chat.
Oke, silakan Nadia. Silakan. Ini ada chat mau bertanya. Silakan Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Izin bertanya, Pak. Jadi Ya. saya kan tidak ada basic sama sekali terkait dengan aplikasi web ini, tapi saya tertarik untuk mempelajarinya. Kalau misalkan melihat dari judul-judul modul yang sudah ditampilkan tadi, sepertinya sulit. Apakah ada trik-trik untuk agar saya tidak merasa bahwa pelajaran ini sulit, agar saya bisa mudah untuk memahami kelas ini? Terima kasih. Basicnya apa? Basic kuliah ya? Iya, saya masih kuliah, mahasiswa semester akhir. Iya, jurusannya? Kimia. Tapi tertarik sama aplikasi web ini. Oke. Untuk mempelajari atau mendalami pembuatan aplikasi web, memang idealnya itu punya sedikit basic membuat program atau menjadi programmer. Nah, apakah bisa jika di luar komputer atau di luar IT begitu ya? Ya kalau belajar, insya Allah sih bisa. Cuma memang untuk yang tidak ada basic sama sekali tentang IT, memang harus belajar ekstra. Makanya saya sediakan 2 kelas sebenarnya. Ada kelas master web, ada kelas aplikasi web. Dan nanti ketika misalnya kayak contoh Nadia ini, ya kebetulan juga dari NTB, saya kenal. Kalau nanti dirasa kesulitan di kelas online aplikasi web, nanti bisa fokus di kelas master web. Itu lebih agak ringan dari sisi materi untuk coding-coding. Jadi kalau di kelas master web itu akan sedikit codingnya dan banyak analisis dan desainnya. Nah, itu mungkin dari saya. Tapi kalau yang lain, ketika memang ingin benar-benar untuk menguasai bagaimana pembuatan aplikasi web, saya rasa waktu setahun untuk belajar itu cukup. Kita sifatnya belajar mandiri, disesuaikan dengan jadwal, kemudian file videonya nanti juga ada, materi-materi dari sumber-sumber lain di internet juga nanti akan saya kumpulkan untuk mendukung pemahaman kita semua. Oke, saya rasa itu. Ada yang lain? Halo, malam Pak. Oke, silakan. Pak Antoni ya. Iya. Oke, silakan Pak. Ya. Di setiapnya ada 15 modul tuh ya. Sistemnya nanti setiap satu tahapan itu ada tesnya dulu. Nanti setelah lolos itu baru kita bisa masuk ke modul kedua. Atau sistemnya open gitu Pak. Oke. Ya, modul-modul yang saya upload di Classroom itu sifatnya untuk materi pegangan dan acuan ya. Ibaratnya seperti silabus lah kalau kita kuliah itu ya. Nah, harapannya kita bisa mengikutinya itu bertahap dari modul 1, 2, 3 dan seterusnya begitu ya. Nah, untuk isi dari modul itu nanti akan ada materi, kemudian bahan latihan. Nah, apakah nanti akan ada tes? Saya belum terpikir sampai ke sana. Paling tidak itu ada latihan dan di latihan itu kita berharap para peserta itu mengerjakan latihan dan mengumpulkan atau menjawab atau mengerjakan latihan itu saja. Dan jika ada kendala itu nanti kita bisa diskusikan melalui grup diskusi. Dan sifatnya tidak harus lulus gitu ya. Nah, jadi tinggal ketika sudah melewati modul 1, kalau mau belajar modul 2 silakan. Atau mau lompat langsung ke modul 3 juga boleh ketika kita nanti sudah bahas gitu ya. Nah, begitu juga ketika dirasa, waduh saya kok modul 1 ini kayaknya harus mengulang atau mau mendalami lebih lanjut juga boleh begitu. Makanya nanti apalagi waktunya itu kan disesuaikan dengan kesibukan masing-masing.
ada yang mungkin nanti masih di modul 1, ada yang mungkin sudah di modul 3, ada yang sudah di modul 5, tidak ada masalah begitu. Karena kan kita punya waktunya cukup lama sampai setahun. Makanya saya berikan waktu yang cukup lama itu agar bisa disesuaikan dengan jadwal dan kesibukan masing-masing. Oke, Pak. Ya, Pak. gitu ya, Pak Antoni ya. Iya, Jadi Pak. mungkin perlu dibedakan kita ini dengan kuliah atau kayak program-program lainnya yang istilahnya harus tes dan segala macam. Kalau di sini kita inginnya atau saya inginnya Anda sekalian itu lebih ke arah kompetensinya begitu ya. Jadi lebih bisa agar menguasai kemudian menerapkan apa yang kita bahas ilmunya di kelas online. Oke, ada yang lain lagi untuk kita diskusikan? Terkait dengan materi tadi, terkait dengan konsep kita, software pendukung. Nah, karena kita dalam minggu ini akan membahas tentang algoritma dan logika, begitu ya, yang sifatnya belum mengarah ke coding, ya, baru hanya sebatas teori konsep, maka kita bisa nanti menyiapkan sambil jalan software pendukungnya. Jadi paling tidak setelah minggu depan, baru kita akan menggunakan software-software pendukung itu. Tapi kalau mau diinstal dari sekarang juga bisa. Oke, silakan ada yang ingin diskusi lagi. Saya sih berharap dalam meeting perdana ini kita bisa sama persepsi terkait bagaimana yang akan kita jalani dalam belajar dalam kelas online kita ini, ya, termasuk apa yang akan kita lakukan, gimana cara belajarnya, apa fasilitasnya, kemudian targetnya dan lain-lain. Itu yang mungkin perlu kita samakan persepsi dan kita pahami bersama. Dan bahkan ada yang menyampaikan, Pak, nanti saya tidak bisa ikut live meeting perdana. Ya, tidak masalah, karena ini kita recording dan nanti kita akan upload di YouTube, tidak publik, dan kita muat di classroom kita, sehingga nanti tetap bisa diakses. Begitu juga nanti yang kedepannya berhalangan, kita juga akan ada tayangan ulangnya. Oke, ada yang kita bisa diskusikan? Nah, terkait dengan framework ya, mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa memilih CodeIgniter atau CI? Kenapa tidak Laravel, begitu ya, atau yang lainnya? Nah, mungkin sedikit saya informasikan, untuk kita membuat aplikasi web sebenarnya ada beberapa teknik, begitu ya. Paling tidak ada 2. Ada yang menggunakan bahasa natif namanya, ya, bahasa PHP MySQL biasa begitu ya, murni gitu ya. Yang kedua ada yang menggunakan framework namanya, suatu standar pembuatan aplikasi yang sudah ada library-nya, sudah ada kelas-kelasnya, tinggal kita gunakan dan rakit lah ibaratnya begitu. Nah, framework ini jenisnya juga ada beberapa, dan yang populer saat ini memang ada CI atau CodeIgniter, ada Laravel. Ada juga yang lain ya, seperti Yi, kemudian Cake PHP, Symfony, dan lain-lain. Anda bisa browsing nanti dengan kata kunci PHP framework, gitu ya. Nah, cuma saya menggunakan CI, pertama saya basicnya juga dari CI, yang kedua referensinya banyak, tutorialnya banyak, bukunya banyak, kemudian juga tidak berat engine-nya atau aplikasi software-nya, kemudian aplikasi yang sudah dibuat orang itu sudah banyak yang menggunakan CI.
Nah, itu sehingga kita cukup memahami salah satu atau menguasai salah satu framework saja, kita akan bisa membuat aplikasi apa saja ke depannya. Jadi tidak harus menguasai banyak framework begitu ya. Nah, sambil jalanlah ketika tentang framework itu apa, ya sambil jalan nanti kita akan pahami. Yang jelas, untuk membuat aplikasi itu memang kita harus dekat dan bersahabat dengan script, coding, ya, dan kode-kode program. Sulitkah? Ya, untuk awal ketika melihat nanti mungkin agak sulit, tapi nanti bisa kita ikuti sambil jalan, sehingga nanti ketika misalnya tidak bisa mengikuti, sudah buntu, ya saya persilahkan. Tapi ketika misalnya ingin tetap lanjut, ya kita bisa selesaikan sampai nanti modul per modul. Oke, silakan saya buka diskusi kembali terkait dengan kelas online aplikasi web. Nah, kalau nanti misalnya ada yang kuliah di informatika, saya rasa ini pas sekali gitu ya, karena biasanya kalau orang kuliahan komputer, skripsinya itu harus membuat aplikasi atau membuat suatu sistem. Nah, itu akan pas sekali. Termasuk juga yang punya keinginan atau target agar bisa menjadi programmer web, nah, itu bisa nanti kita sama-sama menguasai, dan ketika nanti ada project-project kita bisa kolaborasi dan kita bisa join bersama. Dan sebagai gambaran bahwa apakah memungkinkan untuk menguasai pembuatan aplikasi ketika bukan background-nya IT ya. Saya sedikit sharing. Saya dulu punya teman kuliah, dia dulu jurusannya adalah sastra Inggris, ya, sastra Inggris. Tentu kita bisa bayangkan tidak ada hubungannya dengan informatika atau IT, gitu ya. Nah, saya juga waktu itu sempat agak pesimis dia untuk bisa menjadi orang yang menguasai pembuatan aplikasi. Nah, kita waktu itu belajar bersama, kemudian orangnya cukup tekun, giat begitu ya. Bahkan saking tidak menyangkanya, saya kemudian setahun berjalan itu, dia jangankan membuat aplikasi, dia juga sudah jago Linux, dia juga bisa megang server, dia juga sudah bisa membuat web. Desain pun dia juga bisa. Bahkan sekarang beliau menjadi network administrator UGM. Nah, itu salah satu kisah bahwa background tidak IT bisa untuk menguasai pembuatan aplikasi. Cuma ya itu tadi, perlu usaha ekstra, perlu waktu yang cukup, dan semangat untuk bisa menguasai dan menjadi seorang programmer web. Karena kita sebut untuk membuat aplikasi web ini memang kita harus menjadi programmer web. Tapi sekali lagi ya, diusahakan saja, kalau memang dirasa bisa dilanjutkan. Oke, masih ada waktu kita untuk berdiskusi. Silahkan. Di sini ada Pak Johannes, ada Pak Yogi, Pak Amen, Pak Mursidi, gitu ya. Nah, di antara peserta ada yang juga ikut 2 kelas gitu ya sekaligus. Tidak ada masalah karena live meetingnya saya buat berbeda. Misalnya kelas yang master web itu jadwalnya misalnya besok malam gitu ya. Materinya juga beda. Cuma dari sisi coding mereka akan minimal atau sedikit sekali bersentuhan dengan coding, lebih banyak bagaimana membuat web profil, update konten, membuat kontennya, jurnalis kontennya gimana, terus bagaimana merawat webnya,
mempromosikan web, SEO-nya bagaimana, search engine-nya. Nah, lebih banyak ke arah itu sih kalau master web. Bagaimana mengelola website profil lembaga, terus membuatnya. Nah, itu yang kelas sebelah, gitu ya. Nah, kalau kelas kita ini lebih fokus kepada bagaimana membuat aplikasi yang nantinya berjalan di web. Ya, lebih banyak bicara tentang aplikasi, sistem informasi, coding, algoritma, logika, ya, dan framework web. Oke, silakan. Kalau ada yang mau sharing juga bisa, atau menyampaikan tanggapannya, opininya untuk kelas kita ini. Ya, dan nanti sambil berjalan juga insya Allah akan ada tambahan-tambahan anggota kita nantinya yang bisa bergabung dan menyesuaikan. Oke, ada yang bertanya lagi? Kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit atau 15 menit untuk berdiskusi. Tapi nanti jika dirasa cukup ya kita nanti bisa akhiri live meeting perdana kita pada malam hari ini. Oke, silakan. Fayat atau Pak Mursidi, ada yang disampaikan? Atau mungkin Pak Subekse bisa bertanya terkait materi, terkait menyiapkan diri untuk mengikuti kelas ini, gitu ya. Nah, sambil menunggu, silakan Pak Antoni mau bertanya? Iya, mau tanya lagi. Ya, boleh, silakan. Rencananya ke depannya untuk live meetingnya dalam seminggu berapa kali ya, Pak? Oke, untuk live meeting, saya akan coba menjadwalkannya itu di waktu-waktu yang mungkin libur lah, begitu ya, kayak Sabtu malam atau Minggu malam, begitu. Jadi mungkin untuk minggu ini saya akan coba buat video saja dulu terkait logika dan algoritma. Nah, mungkin kita bisa minggu depannya di Sabtu atau Minggu kita bisa live meeting kembali, mengevaluasi latihan terkait dengan logika dan algoritma itu dan apa materi selanjutnya. Jadi setiap live meeting itu mengevaluasi apa materi sebelumnya, karena setiap materi ada modulnya, ada latihannya, gitu ya, dan membahas apa yang akan dikerjakan lagi untuk berikutnya. Gitu. Oke, Pak. Dan masing-masing modul itu nanti akan saya buatkan video dan nanti saya pasang di classroom kita. Nah, walaupun nanti logika dan algoritma itu tidak ada codingnya, tapi nanti tetap ada latihannya, ya. Tapi tetap terkait materinya, yaitu logika dan algoritma. Misalnya, buatlah lawan atau negasi dari kalimat berikut atau dari pernyataan berikut. Nah, jadi ada negasi, ada logika AND, ada logika OR, dan lain-lain nanti. Ada logika percabangan, ada algoritma perulangan, ada lain-lain. Nanti kita akan bahas secara konsep-konsep dasar pemrogramannya di logika dan algoritma. Kalau di informatika itu ada satu mata kuliah tersendiri terkait dengan itu, ya. Jadi dasar kita membuat atau coding itu kalau bisa ada dasar logik atau logika dan algoritma itu. Itu adalah jembatan agar kita bisa membuat solusi dalam bentuk kode program itu. Jadi sebenarnya kita membuat aplikasi atau membuat program itu tidak tiba-tiba kita langsung coding atau depan laptop. Kita harus ada yang kita harus analisis dulu, ada yang harus kita rancang dulu, ada yang harus kita susun dulu skemanya. Nah, itulah perannya logika dan algoritma. Semakin rumit dan kompleks kasusnya,
atau nantilah basaknya query-nya gitu ya, itu butuh logika yang cukup tinggi, butuh algoritma yang tepat. Sehingga nanti berjalannya cepat, tidak lambat karena algoritmanya tepat dan ringkas gitu ya. Oke, itu terkait dengan materi pertama kita nanti. Jadi saya akan buatkan video terkait modul 1 yaitu tentang logika dan algoritma. Nanti dalam beberapa hari ke depan akan saya publish di classroom kita. Begitu juga hasil tayangan ulang atau live meeting kita ini saya akan publish besok sehingga sudah bisa diakses bagi yang berhalangan atau tidak ikut acara malam hari ini. Oke, ada lagi yang didiskusikan selagi kita masih ada waktu? Cukup ya kira-kira ya, bisa dimengerti semua apa yang akan kita kerjakan di dalam kelas online kita pada malam hari ini. Oh, mungkin saya sedikit menyampaikan terkait WA dan Telegram gitu ya. Memang ini dua buah grup chat atau grup diskusi yang saat ini populer begitu ya. Biasanya kalau orang yang misalnya terbatas HP-nya untuk install aplikasi, mereka mesti akan kesulitan menggunakan Telegram gitu ya. Nah, makanya di grup saya tawarkan, apakah misalnya bisa kita bermigrasi ke Telegram. Nah, anak-anak nanti bisa browsing ya kelebihan dari Telegram dibandingkan WA. Pertama dari sudut jumlah membernya ya, kalau WA hanya bisa menampung 200-an orang, kalau Telegram bisa sampai ratusan ribu orang ya. Kalau tidak salah 200.000 member. Kemudian di Telegram itu juga bisa ada sifatnya grup diskusi, bisa juga ada namanya broadcast atau channel gitu ya, yang sifatnya satu arah. Itu juga support. Kemudian yang paling inti di dalam Telegram itu, dia sifatnya tersimpan di cloud, semua chat maupun medianya. Sehingga bagi yang baru bergabung dalam grup itu bisa melihat chat sebelumnya, history chat sebelumnya, atau file sebelumnya. Sehingga saya ketika memberi chat atau memberi arahan di grup diskusi itu tidak perlu harus mempostingnya berkali-kali ketika ada yang baru bergabung. Nah, itu sih yang utama kenapa saya berharap sekali menggunakan Telegram begitu ya. Karena itu yang utamanya, bisa melihat history chat atau file sebelumnya. Sehingga nanti yang bergabung misalnya bulan depan itu bisa melihat yang materi atau yang pernah kita diskusikan hari ini begitu. Itu kelebihannya. Ya di samping ada istilahnya pin pesan, bisa diedit pesan yang dikirim, kalau salah itu bisa diedit karena dia sifatnya tersimpan di cloud. Kalau WA kan tidak bisa. Nah itu tentang WA dan Telegram. Oke. Tentang apalagi yang mungkin bisa kita diskusikan sebelum kita akhiri? Ada yang mau diskusi? Oke, saya rasa jika tidak ada yang didiskusikan untuk malam ini, kita sudah menyelesaikan dan melaksanakan live meeting perdana dalam rangka pembukaan dan persiapan kelas online aplikasi web. Semoga apa yang saya sampaikan dan kita diskusikan bersama pada live meeting perdana ini, ya, kita bisa pahami bersama dan kita bisa ikuti bersama. Kita punya satu pemahaman bersama terkait dengan kelas online kita pada hari ini dan yang akan datang. Insya Allah saya akan mementori
akan mendampingi ya jika ada kendala. Saya pun juga nanti juga tidak akan benar-benar superior sekali, tentu juga ada kekurangan dan kelemahan, tentu juga bisa belajar juga dari para peserta atau anggota sekalian. Yang jelas kita berharap sama-sama nanti kita bisa menjadi programmer web, bisa menjadi pembuat aplikasi web, dan bisa kedepannya juga menangani atau mengelola aplikasi-aplikasi web. Saya rasa itu pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua.